Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 17 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah pemimpin yang transparan. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau tidak menjanjikan kami hidup yang enak-enak saja dalam mengikuti Engkau. Tetapi sebaliknya Engkau menantang kami untuk selalu siap sedia menghadap kesulitan dalam mengikuti Engkau. Kami mohon semoga Engkau selalu menguatkan kami dan berilah kami keberanian untuk selalu tekun menghadap kesulitan dikala kami ditantang. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus adalah pemimpin yang transparan. Kalau kita amati cara hidup para pemimpin yang karismatik, dalam pembicaraannya mereka tidak takut-takut menyampaikan suka duka yang akan dihadapi. Bukan hanya janji yang baik-baik saja yang disampaikan, tetapi juga yang sulit-sulit disampaikan. Kadang kita mendengar para pemimpin karismatik menantang para pendengar atau pengikutnya. Yesus Kristus adalah pemimpin yang sangat karismatik, sangat transparan, sangat terbuka. Ia tidak memberi janji-janji muluk kepada para pengikutnya. Hari ini kita mendengar apa yang dikatakannya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Yesus sungguh menantang para pendengarnya. Dia tidak hanya menjanjikan hal-hal yang menyenangkan hati, tapi juga hal-hal yang paling menakutkan. Dengan ini Yesus mau menyiapkan batin dari mereka yang mau mengikuti Dia, supaya selalu siap sedia. Dengan ini Yesus juga mau memberi kebebasan kepada para pendengar untuk memutuskan entah mau mengikuti Dia atau tidak. Mengikuti Dia berarti siap menerima tantangan hidup. Di balik pernyataan itu yang menakutkan, Ia juga sudah menjanjikan kepada para pengikutnya bahwa Dia akan selalu menyertai mereka sampai pada akhir zaman. Tergantung pada kita, apakah kita sungguh percaya akan pernyataan Yesus dan selalu memberi diri seutuhnya kepada Dia atau tidak.
Bagi mereka yang selalu setia dan tekun mengikuti Yesus dan mengerjakan apa yang diperintahkannya, pasti akan alami keselamatan dan sukacita selamanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus berlomba-lomba mengikuti gaya kepemimpinan Yesus Kristus yang sangat transparan, terbuka, dan selalu mempromosikan kebenaran dan kenyataan hidup yang sebenarnya. Janganlah menabur janji-janji muluk yang pada akhirnya hanya mengecewakan banyak orang. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu kita agar kita menjadi pengikutnya yang setia dan sanggup memikul salib hidup kita sampai akhir hidup kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.